Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan kami dari Raja Wali Komputer, di mana kita menyediakan peralatan-peralatan untuk presentasi dan alat-alat untuk YouTube. Di mana di sini kamu bisa membeli apapun perlengkapan untuk aksesoris HP hubungannya dengan YouTube ya, dari Mac ataupun juga untuk pegangan, tripod, lampu, macam-macam semuanya. Insya Allah tersedia di sini ya, tinggal milih sesuai dengan kebutuhannya. Nah, saat ini saya akan memperkenalkan pada teman-teman semuanya, khususnya kepada guru-guru ya, guru TK, guru SD, tempat pengajian, tempat apa ya, atau guru-guru TPA dan sebagainya. Yang intinya adalah untuk memanfaatkan peralatan yang mana yang namanya disebut dengan sound system portable. Nah, seperti ini, atau speaker aktif portable semacam ini. Nah, ini kita kedatangan alat yang bagus menurut saya. Kan kita sudah kemarin sudah nyoba, dan kebetulan di sini adalah secara geografis itu perbatasan antara kota dan desa. Jadi orang kampung itu kalau nyetel sound kenceng-kenceng karena rumahnya masih longgar ya, masih longgar, punya halaman, jadi kenceng-kenceng. Nah, kita nyoba ini, kemudian saya suruh untuk respon piye suaranya. Menurut kamu gimana? Katanya mantap, bagus. Katanya bagus katanya dia, dan saya sendiri menilai juga ini bagus gitu, bagus gitu dibanding dengan selevel harga, selevel dia ataupun ukuran selevel dia, ini paling mantap, paling bagus, dan desainnya menurut saya sangat sempurna karena ini adalah berbahankan kayu, semacam kayu, ini grillnya besi atau plat gitu ya, kemudian uh, cara mengoperasikan itu cukup single, tidak di atas. Kalau di atas kan kecenderungan kena debu. Nah, ini kan di samping, jadi lebih aman dari debu, dan debu tidak bisa masuk itu karena otomatis akan jatuh ke bawah gitu ya. Jadi keistimewaannya itu. Kemudian ini menurut saya paling cocok ini buat yang suka pergi-pergi. Misalnya kita berwisata sekeluarga atau satu bis. Ini rasa-rasa mampu sound system itu untuk mengcover seluruh ruangan bis ataupun di kebun atau di taman ketika kita sedang ada di luar ruang ya, ini cocok. Nah, cocok. Dan ini istimewanya apa? Ini dapat 2 mic. Dapat 2 mic itu menurut saya istimewa. Ya. Karena kita nggak perlu misalnya kita mau nge-MC ya satu MC-nya otomatis satu narasumbernya, atau kita MC-nya ini Pak RT-nya gitu kan cocok ya. Gitu. Atau ini Pak Ustadznya ini yang mau tanya gitu kan, lebih simpel, lebih praktis gitu. Daripada harus kita menyediakan mic-mic tambahan yang lain. Ini udah include gitu deh. Kemudian dari colokannya sendiri ini istimewa ya, istimewa. Ya, ini saya membayangkan misalnya kita ada di sedang wisata dan kita panitia nggak ada tempat duduk, ini alat ini sound system ini bisa untuk tempat duduk, ini kuat, ini kuat. Jadi enak, jadi cocoknya gue pikir itu tadi bisa untuk duduk gitu. Nih ada tentengannya ini. Nah gitu. Nah, panelnya nih, saya perkenalkan panelnya ya. Panelnya ini banyak. Nah, ini saya sebutkan satu-satu. Ini untuk layar, untuk display, untuk USB atau untuk Bluetooth itu nanti akan muncul di sini ya. Di sini. Ini untuk ganti ke kiri atau ke kanan untuk stop. Dan ini alat nanti bisa dibaca sendiri lah nih. Tadi belum sempat saya baca ini. Ya, belum sempat saya baca, nanti baca sendiri ya. Dan ini untuk colokan ke flash disk, ini memori MMC, memory card, kemudian ini out in. Nah, out aja ya, out in mestinya ya. Kemudian ini untuk casnya. Nah, ini casnya cas HP gitu. Jadi kita dimanapun di puncak gunung pun kalau nggak ada listrik tetap bisa ngecas. Nah, kok bisa? Ya bisa, mau pinjam power bank teman-temanmu ya bisa lah. Otomatis yang bawa lah power bank ya. Jadi ke gunung tertinggi pun ini bisa ngecas. Karena ini colokannya pakai HP. Nah, kemudian ini fasilitasnya. Selain 2 mic wireless bawaannya, dia masih menempatkan colokan untuk mic kabel. Mic kabelnya berapa? 3. 3. Tapi menurut saya intinya 2 aja. Karena yang satu untuk keyboard atau untuk gitar, gitu ya. Enak toh? Mic wireless 2, ada colokan untuk gitar, enak toh? Mau nyanyi di mana? Di lapangan atau mau kemah? Bisa, udah oke. Gitar listrik sama mic wireless 2 cukup. Wah, masih kurang lagi ada tambahan colokan untuk mic kabel, bisa nyolokin di sini.
Hanya permakaian ini volumenya ini ya, saya sebutkan dulu ya. Ini on off-nya ya, on off-nya dari sini. Kemudian ini bass, treble, efek, kemudian ini volume di sini. Nah, mic 2 ini atau mic wireless itu satu volume aja. Jadi ini panelnya ringkas, praktis. Volumenya satu. Kemudian yang ini volume untuk ini tadi, yang untuk gitar. Jadi gitar ada volume sendiri, mic ada volume sendiri. Jadi untuk ngaturnya gitu. Jadi disederhanakan jadi ringkas. Nggak perlu banyak tombol, nggak perlu banyak macam-macam, ringkas saja. Yang satu untuk ngontrol, ya misalnya untuk seminar, ini colokin sini aja dari laptop masuk ke sini, bisa diatur volumenya di sini sendiri, ya kan? Nah gitu. Kalau nggak laptop, mungkin narasumbernya ingin mic yang pakai mic-nya yang pakai apa, mic wireless sendiri yang bando, dicolokin ke sini bisa. Nah gini ya bisa ya. Nah gitu. Oke, saatnya kita akan mencoba saja ya. Mencoba mic-nya dulu. Nah kita mau lihat mic-nya dulu. Nah mic-nya seperti ini, dua seperti ini. Kita akan coba mic-nya dulu ya. Nah mic ini seperti ini. Nah mic ini ada powernya atau tanda power on off-nya ada. Jadi on di sini bisa hidup ya. Nah, kemudian untuk baterainya, baterai untuk jam dinding ya, jam dinding. Kita pasang aja. Baterainya jam dinding gitu. Enak toh? Nah, baterai jam dinding. Ini di-on-kan. Nah, ini ada lampunya akan hidup nih. Pertanda masih atau siap digunakan. Nah, oke ya. Matikan dulu. Nah, ini ya. Kemudian setelah itu kita akan menghidupkan ini unitnya. Unitnya ini cukup berat, kira-kira berapa kilo ya? Nah, agak beratan dikit, tapi nggak berat-berat amat. Karena dari kayu ya. Ini kemudian kita on-nya dari sini. Cuman diputar seperti radio zaman dahulu itu, plek gitu. Dia akan menunjukkan apa kondisi saat ini. Jadi ini ada tanda baterainya penuh. Kemudian saat ini Bluetooth sudah siap menerima. Jadi kalau kita misalnya pemilik rumah, ada tamu, ada misalnya pertemuan di dalam rumah kita bisa muter ini dari pintu, depan pintu, sambil bawa mic-nya gitu ya. Nah, itu. Ini ditaruh di atas almari atau di atas meja, volume diatur seperlunya. Kita bisa muter HP kita ketika belum ada orang, misalnya mau nyetel apa ya, musik pop misalnya, pop tembang kenangan misalnya. Nah, gitu. Dari HP, ketika kenceng-kenceng, nyatanya kenceng karena belum ada orang ya. Setelah yang orang satu, kita ngecilin volume ini. Kalau saya pegang ini, HP-nya dikecilin. Nah, itu. Oke, sambil bersalaman, tamu-tamu udah masuk. Mungkin kita sebagai MC sekaligus atau ucapan selamat datang, bisa langsung dari sana. Karena mic-nya udah di bawah, mic wireless. Enak kan? Nah, gitu. Itu oke, ini sudah di-on-kan ya. Ya, ini sudah di-on-kan. Kemudian kita kecilin dulu. Yang bawah ini adalah untuk apa, volume mikrofon. Kita hidupkan ya. Nah, oke, cek saya coba dulu ya. Nah, 1 2 cek 1 2 3 cek 1 2 3. Nah, ini ya. Ini tipenya mic vokal. Jadi harus mepet gini. Jadi untuk suara kenceng harus mepet gini. Tapi kalau jauh nggak masuk suaranya, nggak masuk. Seperti kalau kita lihat televisi, itu penyanyi pasti mic-nya nempel di mulut atau di bibir, pasti itu. Jarang penyanyi panggung mic-nya sejauh 1 meter, nggak ada. Kita belum menemukan karena itu mic-nya jenis vokal, mic vokal ya. Kecuali kalau mic untuk buat sinetron, lah itu jaraknya 10 meter mungkin atau 5 meter di atas ya. Nah, itu beda, jenis mic-nya beda. Jadi harus dipahami kalau suara kita dalam rapat RT itu harus mepet gitu, suaranya agak jelas. Dan juga kita nggak usah ngeden, nggak usah bengak-bengak itu, karena dekat udah suaranya kencang. Satu. Baiklah para hadirin yang kami hormati, selamat datang. Nah, gitu misalnya ya. Kemudian setelah itu kita mau nambah echo biar cantik ya. Echo-nya nomor 2 dari bawah ini. Nomor 2 ya. Iya. Hadirin yang kami hormati, selamat siang, selamat bertemu lagi dengan kami. Pada kesempatan siang hari ini,
Kami dari Solo Keyboard akan membawakan teman-teman kenangan untuk Anda. Sambil menunggu tamu-tamu yang mulai hadir saat ini. Nah, gitu itu pakai eko. Tapi kalau untuk pidato jangan pakai eko karena mendengarnya gak enak, hanya untuk acara-acara hiburan aja ya. Biar enak didengerin. Gitu ya. Oke, ini mic satu aja saya coba karena satunya juga sama saja. Suaranya tidak gede-gede karena volumenya hanya satu gitu ya. Ini kalau volumenya sini cek cek 1 2 3 cek 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 1 2 3. Nah gitu. Ekonya sudah. Ini bass treble-nya itu ya digunakan hanya untuk dari MP3 atau dari masukan yang melalui sini. Jadi khusus untuk musik, bukan untuk vokal. Vokal nggak masuk ke tone controlnya atau bass treble-nya nggak masuk ya. Kita coba setelah pakai mic kita coba langsung ya pedis. Nah, tadi dicoba sini tap. Nah, ya nih pedis. Nah, ini pedisnya sini. Ini kalau diputar ini menunjukkan angka. Nah, ini coba ya. Saya deketin ya. Kurang dekat. Nah, ini kalau kita putar tidak seperti sound yang kemarin. Ini langsung digital dia menunjukkan angka volumenya. Kelihatan ya? 1 2 3 3 2. Ya, angka-angkanya kelihatan 5 dan nah, kelihatan toh? Jadi kita nggak perlu lihat ini. Kalau malam lihat angkanya di sini aja. Oh, volumenya cuma baru 2, baru 3, baru 10. Nah, ini kelihatan dari sini. Angkanya sini. Coba yang lain. Nah, bass treble-nya juga sama. Ini bisa dilihat dari sini. Jadi ketika treble-nya atau bassnya kita T itu treble. Ini B, bass. Nah, bass sama treble. Ini V kelihatannya kayak U ya. Ya enggak apa-apa, enggak masalah, yang penting kita paham aja. Kemudian yang bawah apa? Itu efek, singkatan dari efek. 1 2 jadi bisa kelihatan dari sini ya. Ini apa? Ini volume sebesar berapa volumenya. Oke. Kalau sini tulisannya kayak M N. Sebenarnya maunya mic ya, tapi tulisannya ini N karena digitnya itu angka 0, angka 8 digitnya. Jadi bisa menunjukkan ya hanya kayak gitu. Nah, itu jadi ini tulisannya N, maksudnya itu adalah mic. Enak toh? Kalau ini apa ya? Oh, ini enggak ada displaynya. Nah, justru untuk yang ini, yang colokan dari gitar ini enggak terdisplaykan di sini, enggak ada. Enggak terdisplaykan di sini, beda dengan yang lain. Jadi agak beda. Malah saya baru nyoba ini, baru tahu ini. Oke, kita sekarang nyoba pakai Bluetooth. Bukan Bluetooth, ini aja. Flash disk ya, dari flash disk ya. Tapi jangan lupa ini dikecilin dulu volumenya biar nggak kaget. Ya setidaknya angka 2 atau 3 itu nggak kaget. Tapi kalau lebihnya mungkin kaget ya mungkin ya. Nah, kemudian akan mengatakan USB gitu, ini bukan USB. Nah, ini angka 5 ya. Nah, ini ya gedein ya. Jadi ini cukup kencang sekali suaranya. Bagus ya, bagus. Kalau mungkin dengarkan pakai headset mungkin agak terasa ya. Tapi kalau langsung dari HP apakah bisa menikmati suara aslinya? Saya rasa enggak ya, pakai headset aja. Jadi suaranya sangat kencang sekali ya nih ya. Ya seperti itu. Kemudian apalagi yang perlu kita coba? Oke ya. Ini kita saya matikan dulu flash-nya. Nah, jadi sudah saya cabut, udah mati. Nah, saya ingin coba ini. Aku pengen mic-nya wireless-nya 3. Jadi tidak 2 ya, tapi 3. Saya pengen tambah 1 mic wireless. Nah, ini saya ingin mencoba mic wireless dan harganya murah ya. Harganya kalau saya jual 130. Hari ini tanggal berapa ini? Hari ini hari Minggu. Tanggal berapa? 2. Tanggal 23 Februari ya, 2022. Ya.
2022 ya. Gitu ya. Ini saya coba mic ya, yang mic wireless yang ini cukup bagus. Saya bandingkan dengan ada yang selevel dengannya, ini cukup bagus. Oke, teman-teman semuanya, suara azan sudah berlalu. Kita akan lanjutkan ya. Saya akan tunjukkan dari dekat ini. Nah, ini grillnya kayak gini loh. Nah, kemudian saya akan tunjukkan tempatnya untuk masang mic. Nah, ini ada gambar ya. Kelihatan nggak dari situ? Nah, ini nggak agak selap dikit ya. Nah, pas ini ya. Jadi ini untuk mic tambahan 1, mic tambahan 2, ini gitar. Gitar ini volumenya di sini. Kemudian yang mic 2 ini volumenya di sini. Karena ini adalah efek. Nah, gitu. Ini bass treble-nya. Ini volume untuk musik gitu ya. Ini volumenya musik di sini, ini untuk ngatur bass treble-nya. Nah, tempat memori kecil ini. Ini memorinya kalau pakai memori. Ini untuk flash disk, ini out-nya, ini chargernya gitu. Oke ya. Nah, nanti kita akan nyolok di sini aja untuk mic-nya. Jadi mic yang masukannya pakai ini volumenya untuk narasumbernya, yang ini untuk audiennya, untuk pesertanya. Nah, enak toh, bisa dibagi seperti itu. Jadi kita sebagai panitia itu nggak pusing karena mic-nya bisa dibagi untuk volumenya sendiri-sendiri. Narasumber bisa digedein, kemudian peserta bisa dikecilin atau digedein, terserah dari saat itu, kebutuhan saat itu. Enak, jadi ini hanya 2 channel aja, udah bagus, udah memenuhi. Nah, sekarang kita nyoba ya. Kemudian untuk mic-nya ini kelengkapannya. Mic yang akan kita coba, mic ketiga ya. Ini yang saya rencanakan mic-nya untuk narasumbernya. Yang 2 itu audiennya. Karena untuk pengajian ibu-ibu atau pengajian suatu tempat itu terkadang untuk bapak-bapak atau ibu-ibu, bapak-bapak sendiri, ibu sendiri. Jadi laki sendiri, perempuan sendiri. Nah, untuk narasumbernya ini. Jadi nanti kalau ataupun untuk rapat RT kan rapat warga, nah itu kan biasanya juga kalau menyertakan seluruhnya terkadang kan tempatnya duduknya seperti itu. Nah, jadi ini sangat cocok. Atau untuk seminar kecil-kecilan, ini satu ruangan mampu. Ini mic-nya. Kemudian, nah, ini juga sama, ini untuk tampilan digitalnya, angkanya. Ini kelengkapannya ya. Jadi ini namanya pemancarnya, ini penerimanya. Kemudian ini kabel ke arah colokan. Nah, ini disertakan baterainya. Jadi kalau Bapak Ibu ya teman-teman semuanya beli ini dan ada tempat-tempatnya gini, bahasa Jawanya nggak ada yang kececer ya. Orang nek sing kelendran. Orang nek sing kelendran nggak ada yang tercecer. Jadi semuanya ada tempatnya, kok nggak ada. Pasti nanti dicari gitu ya. Jadi kelengkapannya mau digunakan kemana bisa. Lebih gampang kontrolnya. Oke ya. Oke, jadi kita ulangi lagi ceritanya. Kita ambil dulu biar nyaman. Ini baterainya diambil, didorong dari belakang. Kalau nggak ngambil sempit toh, didorong dari belakang. Nah, ambil dulu. Nah, dari belakang nih, tangannya gini, dorong ke depan. Nah, itu lebih gampangnya didorong. Nah, ini juga sama, didorong dari belakang, jadi ngambilnya gampang. Oke. Udah, kemarin kita pasang mic-nya, mic tambahnya. Ya, thread gitu ya. Cuma baterainya baterai jam dinding. Nah, kita tutup, kita coba ya. Nah, model kayak apa penampilannya, ini lihat nih. Nah, ada angka-angkanya semacam ini ya. Ada angka-angkanya semacam ini. Ini angka menunjukkan frekuensinya. Itu. Oke. Jadi ceritanya, kenapa kok bisa masuk sana? Itu ceritanya begini. Ini kita colokin dulu. Colokin di lubangnya sini. Nah, di lubangnya sini nih ada lubangnya untuk nyolokin. Nah, ini dicolokin di sini ya. Ini ada lubangnya, dicolokin di sini. Nah, jadi nanti toh suara mic itu akan lari ke sini. Diterima di sini, kita salurkan pakai kabel ini, dicolokkan ke tempat mic ini. Nah, ke tempat gitar aja ya, tempat gitar. Nah, ini kalau sama ini ya, ini belum bisa hidup karena ini belum ada powernya. Maka diperlukan apa namanya? Diperlukan namanya power supply. Jadi ini minta baterainya, minta stromnya. Bisa pakai colokan itu, colokan apa? Colokan untuk ngecas
HP. Kalau enggak, ya selama di sini ada flash disk, ini kita bisa ambil stromnya dari situ. Jadi kita colokin di sini. Nah, ini sudah nyolok di situ ya. Coba ya kita coba. Nah, cek. Nah, ini belum hidup karena volumenya belum digedein. Maka kita gedein dikit ya. Cek. Belum ya. Cek. Nah, udah pas ini. Udah pas. 1, 2, 3. Cek. Cek. 1, 2, 3. Cek. 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Ini nanti yang direncanakan mic yang untuk narasumber atau yang akan memberikan ceramah. Kemudian 2 mic yang lain untuk audien atau peserta yang akan mau bertanya. Ini ya, ini. Nah, kita hidupin bareng. Nah, ini udah hidup bareng. Ya, ini hidup, ini juga hidup. Cek 1, 2, 3. Digedein dikit ini, digedein 1, 2, 3. Cek 1. Nah, itu ini udah hidup ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Karakternya agak beda. Yang ini cenderung yang bawaan cenderung lebih dalam, jadi lebih soft suaranya. Kalau yang tambahan lebih renyah gitu ya, lebih renyah. Jadi suaranya lebih lantang. Kalau ini agak dalam suaranya. Coba ditambahin lagi ya volumenya ya. Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Ini treble-nya kelihatan. Ini cenderung ke medium atau ke suara bass. Jadi karakternya semacam itu. Oke, testing 1, 2, 3. Nah, itu ya. Jadi kita sudah coba dengan menggunakan 3 mikrofon ya. Yang 2 merah. Nah, merah itu untuk bapak-bapak misalnya. Ya, yang biru untuk ibu-ibu. Ini untuk narasumber. Jadi kita sudah praktek menggunakan 3 mikrofon. Kemudian ada lagi ya, kita modif kalau ini kebetulan narasumbernya itu harus bergerak, misalnya hitung-hitungan angka. Jadi tangannya itu harus nulis gitu ya. Jadi ini cara mendapatkan atau mau peragaan masak. Itu kan mungkin 2 tangannya harus digunakan semua. Maka kita ambil mic yang lain gitu. Mic yang ada manfaatnya apa? Ada ini, ada mic bandu. Jadi namanya mic bandu. Jadi harus ada yang ada mic bandunya. Jadi lepas dari tangan. Jadi mic yang lepas tang. Nah, ini kita coba juga mic yang digunakan untuk biar lepas. Jadi kita nggak perlu pakai pegangan. Nah, ini. Nah, saya tunjukkan ya. Ini sudah saya buka dulu dari dalam tasnya. Nah, seperti ini. Jadi bentuknya seperti ini ya. Mau pakai dulu. 2000. Yuk. Nah, ini dari colokannya sudah kelihatan ya sama ini. Ini kita coba dulu. Kadernya kita pinjam ya. Kita pinjam. Ambil satu aja karena dia butuh 1. Nah, ini ya, kita pasang dulu ini. Jadi tempatnya seperti ini ya. Jadi ada kabel belakang ini dan kita pasang. Cek. Nah, gitu. Kita pakai. Dikecilin dulu. Masuk. Nah, ini udah kita pasang dan kita masukkan sini. Kita coba ya. Cek. 1, 2, 3 testing. Nah, ini ya. Udah masuk ini, saya kecilin ya. Saya gedein dikit-dikit. 1, 2, 3. Nah, kita sudah bisa berpresentasi hanya menggunakan ini mic bandu ya, namanya mic bandu. Sehingga kita tidak perlu repot-repot tangan kita megangin mic seperti biasanya ya. Tidak perlu megang gini karena nanti kalau masak dikira unek-unek. Wah, ya masak belum baru mikir. Nah, pakai seperti ini. Nah, ini
cocok ini khususnya untuk teman-teman yang suka berpresentasi di depan audiens, misalnya ada layar atau sedang demonstrasi untuk masak, ini sangat cocok. Dan kabelnya ini Pak cukup panjang ini, mungkin 10 meter lebih atau malah 15 meter, ini belum saya bacanya. Harganya ini saya jual cuma 250 ini. Colokannya kita ambil ya, kalau orang menyebut sini mic toa gitu ya, mic colokan toa. Nah, ada yang menyebut gitu. Nah, gitu. Harganya ini 250. Nah, ada apa namanya? Nah, seperti ini bentuknya. Saya tunjukin ya. Gambarnya ini. Nah, ini. Ya, Tante. Ini mic-nya gitu. Dan ini untuk power energinya atau strumnya atau baterainya. Ini colokannya seperti ini. Nah, ya, colokan seperti ini karena sesuai dengan barang itu. Nah, gitu ya. Ini ya sudah saya cobakan dan suaranya ini cukup merdu. Kalau dengerin pakai headset mungkin suara bassnya kelihatan bener, sangat jelas. Ya. Mungkin itu teman-teman. Semoga nilai informasi ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Saya sudah mempraktekkan dengan menggunakan 3 mic ya, satu set itu mic bawaan, kemudian satu lagi mic yang wireless tapi pegang, kemudian ini satu lagi mic yang pakai kabel tapi jenis bando. Walaupun di sana ada mic juga yang wireless bando, baik isi satu ataupun mic wireless bando yang isi dua. Isi dua itu maksudnya gini, satu colokan itu mic bandonya dua, itu ada. Tapi kita nggak perlu mempraktekkan karena ini cukup mewakili. Intinya adalah kita menunjukkan bahwa dengan alat ini sangat serbaguna, fasilitasnya melebihi dari yang saya pikirkan kemarin. Dan ketika ini adalah barang yang sudah laku berkali-kali, karena ketika laku datang pertama itu ada yang langsung tertarik karena mereka suka karaoke, jadi ini sangat cocok dengan hanya HP, langsung pencet, mic-nya sudah ada dua, suaranya kenceng, bassnya masuk, dia langsung beli. Padahal belum saya kasih harga, baru saya buka, baru saya mau coba gitu ya. Itu. Kemudian berikutnya yang laku yang kedua itu adalah dari yang latih manasik haji itu loh, haji umroh. Nah, biro umroh. Biro umroh maunya mau beli yang ini, bukan yang ini ya, tapi pesen yang itu. Nah, ini yang isi ini ya, yang kayak gini nih. Yang kayak gini nih, ini kan ada 2 mic juga. Nah, ini. Dia sebenarnya mau pesen itu. Nah, sudah bawa duit, mau beli itu 2. Tapi setelah lihat ini, dia yang satu cancel, milih yang ini. Karena dari segi kualitas suara yang dihasilkan untuk wattnya gede ini daripada itu. Ini lebih gede, lebih kencang gitu. Dan fasilitas yang dibutuhkan lebih memenuhi ini karena dia tuh selain ada yang tanya jawab atau audiennya berarti otomatis 2 karena mana si haji itu berarti bapak ibu dan rata-rata tempatnya beda. Kalau ngumpul itu tempatnya beda. Jadi mic 2 itu direncanakan untuk kepada jamaahnya. Kemudian mic narasumber 1, nah ini pakai ini tadi, mic tambahan ini tadi. Nah, kemudian selain itu, beliau juga membawa laptop yang suaranya harus digedein. Jadi ini cocok nih. Masuk ke yang colokan gitar ini udah mau gitu ya. Jadi kan masih tersisa karena ada 3 colokan. Apalagi ini ada out-nya juga. Nah, out-nya belum saya coba apakah itu out in atau out out, saya belum nyoba ya. Tapi dengan yang colokan gedenya udah bagus. Nah, kita nggak butuh yang kecil. Nah, gitu ya. Gitu. Jadi ini menurut saya sangat cocok bagi itu yang biro umroh, itu sangat cocok. Suaranya kenceng dan kalau bisnya penuh ini bisa untuk duduk, wah itu sudah hebat itu. Apalagi kalau di tanah lapang, mungkin kita mau yang lain duduk di tikar, nah kita bisa duduk lebih tinggi sebagai narasumber tidak apa-apa. Sekaligus sebagai tempat duduk tidak apa-apa. Jadi ini seperti mirip bawa kursi juga. Itu ya teman-teman. Silahkan nanti teman-teman untuk main ke sini aja. Enggak beli enggak apa-apa kalau sini. Mungkin hanya konsultasi enggak masalah karena ini
Di belakang sini banyak alat-alat presentasi. Almari yang paling barat itu adalah headphone atau headset. Headphone, jadi ada yang untuk laptop, ada yang untuk HP, ada yang untuk apa itu namanya game, ada yang untuk Zoom meeting. Nah itu nanti karakternya beda, nanti kita bisa cerita lebih jauh ya itu. Karena ada 3 jenis headphone, headset itu ada 3 jenis kelompok gitu ya. Nanti kita ceritakan lebih jauh. Kemudian yang lemari yang berikutnya itu isinya adalah speaker-speaker kecil seperti speaker Morotal itu. Kalau anak-anak hafalan ngaji itu ada, itu semacamnya itu banyak sekali. Ada yang model tabung, ada yang model, dan malah yang paling laku itu yang untuk itu sepeda santai. Jadi speakernya itu ada cantolannya itu, ada cantolannya juga ada talinya juga ada. Jadi modelnya kreatif lah. Kemudian lemari yang berikutnya itu adalah mic. Mic itu terdiri dari mic wireless dan mic kabel. Nah, mic wireless itu ada macamnya banyak juga ya. Ada mic pegang, ada yang mic bandu. Gitu. Ada lagi yang mic clip on. Nah itu. Nah, gitu. Jadi kita terlepas dari merek ya. Karena hanya nilai fungsi, kita lebih mementingkan fungsinya, bukan mereknya. Kalau mungkin Bapak Ibu pengen merek yang ternama, ini mungkin nggak buat ini. Ini mereknya nggak ternama atau merek-merek baru. Jadi kita lebih mementingkan teknologi yang mereka lakukan lebih awal. Kemudian yang almari berikutnya adalah kalau tadi mic ya, mic-nya itu selain mic itu adalah mic dari bentuknya. Kalau kamu lihat mic-nya John Lennon, nah itu kita punya mic John Lennon. Atau mic Eric Lee tahun 45 kita punya gambarnya. Atau mic yang anak-anak. Jadi kalau kamu manggil sound system besar, itu kasihan anak-anak itu dikasihkan mic untuk dewasa. Jadi mic-nya gede. Tapi kalau ini mic-nya itu mic benar-benar untuk anak-anak. Jadi proporsionalnya ada. Jadi nggak dipaksakan, nggak dirudo paksa, kamu harus pakai mic besar, enggak. Ujungnya kayak ini ya, saya tunjukin. Nah ini ya. Jadi sini ada yang betul-betul unik ya. Jadi kita jualan nggak hanya kayak yang lain. Karena saya suka nyeleneh gitu nih. Jadi mic-nya unik. Ya, walaupun ini ya ini saya lihat ini. Ini colokannya itu sama standar. Tapi mic-nya ini kecil. Jadi dengan tangan anak-anak itu cocok. Jadi ini betul-betul mic anak. Suaranya nggak kalah. Memang ini mic produkan betulan gitu. Hanya kecil untuk anak kecil. Ini jarang sound system profesional punya, itu jarang. Saya belum pernah lihat dong. Saya pekerjaannya syuting dari ketika baru ada VCD player itu, saya sudah masuk dunia per video syutingan. Saya melalang buana ini belum pernah lihat mic anak-anak, belum pernah. Baru saya sendiri yang jual. Mic anak-anak. Besi loh ini. Nah, ini besi ini. Nah, ini mirip lah. Apa tuh? Bagus loh. Nah, ini pas dengan ukuran anak. Jadi proporsional banget untuk diambil gambarnya, cocok. Mungkin kalau di Jepang ada, mungkin anak-anak itu yang pakai mic kecil ada. Tapi kalau di sini saya belum pernah lihat itu. Orang punya kerja, saya 1 bulan itu orang minggunya kan ada 4, saya tuh minggunya 4 kali 4 gitu. Karena apa? Tim 1 tuh pindah di Karanggede, tim 1 lagi di daerah Boyolali misalnya, tim 1 lagi di Karanganyar, tim 1 lagi di Gunung Kidul misalnya. Nah itu belum pernah anak-anak ketemu juga. Kan setiapnya saya cek itu belum pernah ada yang pentas menggunakan ini ya, ini kayak ini suaranya bagus nih. Mau coba? Oh boleh. Boleh, cobain dulu ya. Nah, cek, 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 cek ya. Cek, baiklah Bapak Ibu yang kami hormati. Ya. Ini suaranya cenderung lantang ya, jadi tidak ngebas. 1, 2, 3, testing, testing, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya bagus toh? Nah ini mic anak-anak, suaranya standar seperti mic-mic yang lain. Kita kecilin ya, biar nggak grok. Nah ini colokannya ya sama, hanya ini atasnya yang modelnya beda. Kalau dibandingkan nih, mau lihat loh, bedanya kayak gini. Ini mic orang dewasa, ini mic anak-anak. Jadi nek pentas TK itu sebenarnya ya mic-nya ini, jangan dikasih mic ini. Kan nggak proporsional namanya. Enggak, canda aja lah. Enggak apa-apa. Profesional itu masalah apa pelayanan ya. Bukan alat. Ya canda aja. Oke.
Mungkin teman-teman ada kesulitan tentang presentasi, silahkan datang ke sini untuk bertanya. Oh ya, tunjukkan lemari berikutnya ya. Itu yang lemari berikutnya adalah untuk speaker-speaker PC. Jadi speaker itu harus nyolok USB, satunya nyolok ke itu, ke laptopnya itu. Jadi enggak Bluetooth ya. Jadi harus nyolok dan harus ada colokannya, ada adapternya gitu. Nah, itu. Kemudian yang lain jualan HT, apalagi ya? Itu mouse, keyboard, kemudian lampu-lampu, dan ini semuanya ada di sini alat-alat untuk kebutuhan presentasi ini seperti inilah. Nah ini semuanya adalah mic speaker aktif yang untuk presentasi baik untuk tingkat kecil maupun untuk tingkat yang agak lumayan gede. Gitu. Kalau yang lumayan agak gede itu kita ada speakernya itu di sini ada tempatnya untuk TV, ada untuk TV. Jadi misalnya kan kita jadi MC ya, MC-nya mungkin berbahasa Jawa. Nah, itu kan harus muter banyak lagu gending-gending Jawa. Nah, itu speaker aktif nanti ada TV-nya kecil. Jadi untuk ngontrol lagu pertama misalnya lagu Tamu Datang ya. Itu biasanya lagu instrumen gending-gending Jawa. Kemudian saat pulang itu ada gending-gending sendiri. Jadi bisa dikontrol dari situ. Kan yang lain kan enggak ada kontrolnya itu karena enggak ada TV-nya. Nah, itu speaker aktif itu ada TV-nya. Nah, kalau yang demen karaoke misalnya untuk wedangan itu ada speaker aktif yang gede, agak gede, kira-kira 14 in, itu TV-nya. Jadi speaker itu ada speaker bawahnya, kira-kira 12 in, di atasnya ada TV-nya 14 in kira-kira ya, kira-kira itu. Itu ada. Suaranya kalau dicoba vokalnya itu mampu untuk 2 ruang kelas. Nah, kalau ini yang saya ceritakan ini mungkin satu ruang kelas sangat maksimal, kedengaran banget gitu. Untuk senam suaranya banter banget itu. Jadi kalau untuk senam mantap karena suaranya lantang, yang ini ya, lantang. Nah, gitu. Gitu. Dan ini di sini ada banyak alat-alat ini khusus untuk colokan kabel-kabel, misalnya VGA, LAN, HDMI, konektor dan sebagainya. Nah, ini satu alat lemari alat elektronik perikilan, misalnya potensio, gitu, jack, konektor dan sebagainya dari sini. Kemudian di sana itu alat-alat untuk YouTuber, untuk HP lah, ya untuk HP gitu ya. Dan macam-macam masih banyak di sini sampai dengan di sana. Tripod lampu ada. Ya. Silahkan datang ke sini, nggak mesti beli, konsultasi aja, ya konsultasi gratis, ya gitu. Nanti, ya. Salam. Itu anak nomor berapa? Nomor 3. UNS. Sedang apa tuh? Apa kalau ke suatu tempat dulu. Nah, PKL apa magang apa itu ya? Itu ke daerah sono, Salatiga atau mana itu? Ke barat gitu. Atau Magelang ya? Nah, itu. Yang nomor 2 UGM. Jurusannya IPA kalau saat SMA, tapi di UGM-nya milih IPS. Lucu. Nah, yang di UGM itu nggak diterima karena dari gurunya suruh jurusannya kan hanya IPA. Nah, dia masuk ke sana tidak diterima. Nah, dia saya nganggap supaya nunggak setahun belajar di rumah IPS. Nah, belajar IPS dia diterima. FEB, Fakultas Ekonomi Bisnis. Gedungnya katanya paling bagus. Gitu, iya saya udah masuk ke sana bagus. Bagus kayak hotel. Nah, gitu. Nah, tak tekoki, saya tanya itu. Lah, penting di sekolah karo nang omah gitu. Karena itu tadi enggak bisa masuk UGM karena jurusan IPA. Nah, dia di rumah malah belajar IPS setahun bisa diterima. Maka saya bertanya itu, penting di gue sekolah karo nang omah. Meneng gue. Enggak ya lah sekolah 3 tahun jurusan IPA ora ketompo nang UGM. Malah setahun sinau nang meh ketompo UGM. Lho piye to, Pak? Enggak ada. Ini hanya kuran aja ya. Ya, cuma gitu aja. Itu kenyataan. Itu sudah berlalu hanya secara aja. Oke, demikian ya teman-teman semuanya. Semoga cerita ini bermanfaat. Intinya adalah kalau mau beli peralatan itu jangan salah beli. Jadi carilah masukan-masukan sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita beli
atau menyesal atau kurang marem mergo kurang informasi yang lain. Nah kalau ini saya jual cuma 1 jutaan, 1 juta saat ini ya tanggal ini ya. Tapi ini kalau video ini nanti diputar tahun dengan saya ya menyesuaikan ya, jangan dipakai samakan dengan sekarang ya. Ini yang paling murah, yang speaker aktif tapi ada mikrofonnya itu paling murah saya menjual mulai dari 125. Itu sudah ada speaker aktif, sudah ada mic-nya. Mantep toh? Itu untuk anak-anak atau untuk cucu-cucu gitu. Itu cocoknya di situ. Beli apa ya? Mantel kuning. Mantel kuning. Oh. Belakang, belakang sini tidak ada. Nah, gitu ya. Jadi mulai dari 125 itu sudah dapat speaker sama mikrofonnya. Dan naik seterusnya sampai dengan ini. Ya, itu kan. Itu kemarin yang laku itu yang harga 300. Itu sudah dapat mic, sudah ada speakernya, bagus suaranya. Itu yang beli puas. Kemarin datang ke sini, wah mantep Pak. Tetangga pengen. Ya enggak apa-apa. Nah, saya tuh milihkan itu. Saya kalau pembeli puas itu saya senang itu. Nah, ini aku dewi seneng rata tawa. Oke, ini seperti mic wireless itu ada sana, harganya sama, baru semuanya. Tapi kualitasnya saya nggak cocok, maka saya nggak pernah saya tawarkan, nggak pernah. Ya cuma di armari aja sebagai pelengkap bahwa kita punya macam-macam mic gitu. Jadi nggak pernah. Ya kalau saya menawarkan itu rata-rata saya seneng aja. Yang nggak seneng nggak saya tawarkan. Tapi kalau konsumen memilih itu, oh mengapa tidak? Terserah gitu kan. Tapi ya itu tadi cuma selera. Jadi saya jualan-jualan sini sesuai dengan selera. Mungkin teman-teman kalau melihat ke kota Solo mungkin mungkin nggak ketemu alat-alat yang sebanyak ini, sebanyak pilihan ini mungkin nggak ketemu, mungkin loh ya. Masalah Pak Sandi nggak pernah muter-muter detail ke kota toko-toko itu nggak pernah ya. Nah hanya ada teman-teman yang suka itu guru IT, teman-teman IT itu kalau saat dulu sebelum ngerti di sini, atau yang ada yang ngerti di sini juga belinya di belakang kampus UNS itu. Muter setiap toko dimasukin nggak ketemu. Ketemunya mah di sini. Jadi cerita wah mas, ngantek kesel lah, malah ketemu nih nggak ditonggoni dewi. Ya itu. Nah masalah sini komplit ya, ya aku nggak tahu, aku nggak pernah muter-muter ke sana ya ditanya komplit apa nggak tahu, yang tahu ya konsumen itu ya komplit apa enggak gitu ya. Nah, silakan teman-teman nanti datang ke sini, nilai aja sendiri. Ini komplit apa enggak? Yang tahu kamu, kamu kan sudah berkota-kota kemana-mana. Saya enggak pernah kemana-mana. Saya cuma di rumah aja dan saya memang menginventarisir barang-barang produk-produk baru yang sekiranya saya penasaran. Gitu ya. Itu. Nah, seperti barang ini, produk ini kelihatannya belum banyak di pasaran, cuma ya itu juga belum banyak yang di pasaran. Saya mencoba untuk ternyata konsumen itu puas, bahkan repeat order ya. Repeat order itu artinya nukoki kancane, nukoki tanggane itu puas, seperti banyak lah ya, banyak. Tapi yang jelas saya rasa ada sendiri untuk datang ke sini aja dolan lah, nggak perlu beli, nggak bawa uang, nggak apa-apa, dolan konsultasi, pasang sound system ke masjid boleh, butuhannya apa nanti saya kasih cerita barang-barang dan karakter-karakternya. Udah nanti jangan milih sendiri, saya nggak harus menentukan pilih ini, enggak, silakan milih sendiri. Kemudian kalau jangan terlanjur beli apa barang di suatu tempat menggunakan nggak bisa, bawa sini aja nanti tak coba oke. Mungkin saya tahu, saya ajari cara mengoptimalkannya. Gitu. Karena rata-rata barang itu semuanya ada kelemahan. Nah, kelemahan itu harus kita tutup gitu ya. Jangan sampai kelemahan kita tonjolkan. Nah, saya sendiri lihat sound system di mana-mana itu ternyata pemusik itu ada kelemahannya. Ketika main tuh ada alat yang rusak, dia diem aja, ramu ya diganti atau gimana, nggak perlu keluar-keluar gitu kan. Seorang tukang sound juga sama ya. Ada mic yang rusak ya otomatis diam-diam diganti ketika ada space waktu untuk mengganti gitu. Jadi nggak pas mati pet diganti itu, nggak, mungkin mereka punya cadangan harus ganti mic sekitar. Artinya diganti secara fisik dicopot dan nggak perlu ditunjukkan itu. Jadi ngambilnya mic yang ready aja dipakai. Ya, seperti barang-barang juga sama lah. Nanti kita akan tunjukkan kelemahan-kelemahan dari alat-alat itu. Semuanya ada kelemahannya. Jadi saya jual tidak menonjolkan kelebihannya saja, tapi kelemahannya saya tunjukkan. Nek kowe nganggo iki, kowe engko ndadak nganggo listrik misalnya. Kowe nganggo iki ndadak, jadi ndadak harus itu akan saya tunjukkan. Gitu ya. Moga-moga video ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Silahkan datang ke tempat kami. Rumah saya gampang banget. Ini namanya Perumnas Mojosongo. Kalau kamu lihat Taman Jaya Wijaya, saya berada di sebelah timur Taman Jaya Wijaya.
kota Surakarta. Ya, kalau kamu dari jauh banget gampang ya. Kamu datang aja ke balai kota Surakarta atau depannya namanya Pasar Gede, itu ke utara terus. Nanti mentoknya di sebelah barat kampung saya. Nah, sebelah barat kampung saya. Jadi itu tak jurutke ya dari balai kota, dari keraton Surakarta ke utara namanya balai kota depannya sedikit hanya pasar gede ke utara ada warung pelem gitu, ke utara dikit ada namanya Hotel Asia, ke utara dikit ada Rumah Sakit Dokter Un, ke utara lagi ada Kelurahan Mojosongo, ke utara lagi ada Taman Jaya Wijaya, ke utara lagi nanti sampai di Kampung Bonoroto itu. Nah, sebelum masuk kampung itu saya sebelah kanan. Nah, atau di depan Taman Jaya Wijaya, saya timurnya Taman Jaya Wijaya. Di komplek itu namanya Sibila. Sibila Tengah nomor 35, Runas Mojosongo, Surakarta gitu. Nek bingung lihat Google Map ada nonton. Sekarang kan gampang ya. Suruh nganterin gitu sampai di sini. Cerita saja nggak usah beli, dolan silaturahmi. Silaturahmi itu dapat ilmu, dapat manfaat gitu. Ya, ya, iya gitu lah. Lah kalau jenengan misalnya masjid nggak punya mic, sini tak kasih. Tak kasih, tak kasih mic. Sing muni ya. Baru ya boleh, bekas ya boleh. Ada sini mic bekas. Nah, nanti coba. Boleh minta boleh. Nah, ini syaratnya urung di mic lah ya. Nek di mic tuku. Apalagi nek duitnya akeh ya beli aja. Mic murah kok ya. Itu demikian sambil canda-canda aja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.